Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan sahabat Tumen dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa dengan salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, senang kembali bisa bertemu dengan saudara dalam program Lumen Christmas. Dan kita hari ini masuk pada hari yang ke-8 ya. Saya percaya setiap pembelajaran firman Tuhan yang sampaikan di sini menginspirasi Anda, mencerahkan bagi Anda. Ya, secara khusus 7 hari pertama kita membahas secara perlahan-lahan membuktikan bahwa Natal itu bukan paganisme. Kita memberikan bukti eksternal dan internal. Eksternal itu berupa catatan dari bapak-bapak gereja, kemudian yaitu dokumen gereja, kemudian bukti internal itu yaitu dari Alkitab itu sendiri. Memang kita akui Alkitab memang tidak menulis tanggalnya persis, tetapi dari kata-katanya, dari bulannya kita bisa menghitung. Tentu harus menghitung dari kalender Yahudi. Kemudian untuk Lukas itu bisa juga ditafsirkan dari bulan ke-6 itu ditafsirkan dari kalender Yunani kuno yang jatuhnya akan sama-sama pada bulan Maret ya. Nanti kita akan bahas itu pas kita membahas tentang kelahiran Yesus secara khusus nantinya ya. Nah, pada topik ini saya mau kita membahas sedikit tentang Jesus teman saya, karena kemarin saya sudah sempat membahas yaitu master plan ya, atau desain Natal ya. Jadi master plan dari Natal itu sendiri. Siapa sih yang memberikan ide tentang Natal itu? Jelas kita berangkat kemarin dari Kejadian 3:15, kita tahu bahwa seorang juru selamat ya yang akan menghancurkan kepala si ular akan lahir, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mati karena mereka harus memiliki keturunan untuk menggenapi Kejadian 3:15. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa Kejadian 3:15 ini adalah ide Natal atau master plan dari Natal itu, yaitu, dan Kejadian 3:15 juga akan menggambarkan nanti bagaimana Yesus Kristus yang akan menyelesaikan dosa semua umat manusia. Nah, kalau saudara ingat ketika saya membahas tentang Mesias, salah satunya ketika saya membahas yaitu ada seorang mengaku seorang Mesias dari timur, dia berkhotbah di padang belantara, dia adalah Mesias begitu. Dan saya membahas saat itu tentang Mesias. Nah, saya saat itu memberikan satu komentar, yaitu yang saya kutip dari Paul Tillich, di mana Paul Tillich mengatakan bahwa dia lebih suka menggunakan Jesus the Messiah. Karena apa? Yesus yang diurapi. Nah, itu bahasa Indonesia ya. Karena kalau Yesus Kristus bisa berasumsi Kristus itu marga gitu. Padahal kan Kristus itu adalah gelar ya, jadi bukan marga. Jadi dalam bahasa Indonesia lebih tepat Kristus Yesus atau Yesus yang adalah Kristus. Tapi selama konsep kita Kristus itu bukan marga, sebenarnya tidak menjadi masalah. Jadi Jesus the Messiah itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya. Mesias ataupun Kristus itu bukanlah marga, ya, bukan, tapi jelas adalah sebuah gelar. Dan gelar ini sangat penting tentunya, karena ini
menyangkut keselamatan orang banyak. Kalau Anda ingat, saya membahas sedikit tentang konsep Mesias, yaitu konsep Mesias yang dipahami dengan orang Yahudi, dengan konsep yang dipahami orang Kristen masa kini, itu ada beberapa perbedaannya. Dan tentu untuk menjadi Mesias, ya, menjadi seorang Mesias itu harus jelas silsilahnya. Tidak bisa seperti yang Mesias, yang ngaku Mesias itu. Anak manusia yang dari timur itu ya. Tidak bisa ngaku begitu saja. Karena apa? Enggak nyambung dengan keturunan Daud. Ya, nanti kalau misalnya kita cek, ya, kalau Anda ingat kemarin saya merekomendasikan beberapa website untuk belajar tentang Yahudi. Kalau Anda cek di situ, nanti pun juga akan saya tunjukkan. Jadi syaratnya itu harus memang Ben David, ya, keturunan Daud, tidak bisa. Jadi kalau ada yang di luar keturunan Daud ngaku-ngaku Mesias, itu pasti Mesias palsu. Tidak bisa. Apalagi kalau sekarang ya, yang mengaku yang pendiri gereja yang maha kuasa itu Yesus Kristus sudah datang yang kedua kalinya dalam wujud wanita gitu. Nah itu pun sangat diragukan. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan keturunan Daud. Jadi untuk menjadi Mesias, silsilahnya itu harus jelas. Harus nyambung sampai ke Raja Daud. Kalau tidak nyambung, nggak bisa. Sekali lagi, kalau tidak nyambung, silsilahnya tidak ketemu sampai Raja Daud, bukan Mesias. Ya. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Nah, itu tadi yang saya bilang, Kristus di sini bukan marga ya, tapi mengacu kepada gelar. Ya. Ini yang saya bilang tadi, Jesus the Messiah, ya. Anak Daud, harus anak Daud, keturunan Daud. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan rabbinik di sini, saya akan tunjukkan ya. Oke, yang pertama saya mau tunjukkan ke kita adalah pengakuan iman atau prinsip iman orang Yahudi. Yang pertama, ya masih ingat ya, kalau ada tulisan seperti ini salah satu cara orang Yahudi menghormati nama Adonai ya. Jadi diterjemahkan memang dalam bahasa Inggris tapi tidak pakai O ya. Jadi GD. Jadi itu adalah bacaannya Adonai. Kalau dalam bahasa Indonesia Allah tentunya. Nah, jadi ini adalah 13 pengakuannya. Dan salah satu pengakuannya itu adalah Mesias akan datang. Memang kalau kita perdalam itu estimasinya nanti tahun 6000 dalam kalender Yahudi. Ya, jadi tahun 6000 estimasinya. Tapi bagi orang Yahudi sebenarnya siapa saja boleh jadi Mesias. Siapa saja. Jadi yang penting dia menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi dari 13 pengakuan imannya orang Yahudi ini adalah salah satunya Mesias akan datang. Jadi sampai hari ini masih ditunggu itu Mesias. Nah, Mesias ini dari mana ya? Mesias ini harus keturunan Daud, ya. Jadi Mesiasnya itu adalah pemimpin politikus ya yang merupakan keturunan Daud. Jadi di sini tulis Mesias ben David ya. Kemudian Mesias son of David.
Nah, jadi kalau ada orang yang bukan keturunan Daud, baik dalam iman orang Kristen ataupun iman orang Yahudi, itu tidak memenuhi syarat, ya. Jadi kalau Anda seperti ya yang teriak-teriak itu di timur itu, dia ngaku dia adalah anak manusia, tunggu dulu. Buktikan dulu secara silsilahnya bahwa Anda itu adalah keturunan Daud. Nah, ini kan syarat-syarat yang utama, ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini, ya nggak usah ngaku Mesias. Nggak bisa. Jadi untuk menjadi seorang Mesias itu tidak bisa nyelonong-nyelonong, oh saya Mesias loh. Nah ini dari Jufak ya, sekarang kita lihat dari cabang ya. Jadi ini ada pelajarannya ini ya. Jadi kalau Anda mau belajar tentang konsep-konsep Yahudi, Anda bisa belajar di sini ya. Ini tulisan para rabi ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini di dalam pasal yang ke-10, tentu di sini ayat 1 jelas dikatakan di sini, di catatan ini, harus mengembalikan ya kepada kerajaan Daud. Ya. Jadi mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Jadi nggak bisa sembarangan. Sekarang pertanyaannya seperti anak manusia yang ngaku anak manusia dari timur itu. Pertanyaannya, apakah dia sudah memulihkan tahta kerajaan Daud? Enggak ada. Enggak ada buktinya. Itu hanya ngaku-ngaku. Nah, sekarang pendiri gereja yang maha kuasa, ya kan? Dia ngaku dia adalah Yesus Kristus yang datang. Dia enggak memulihkan kerajaan Daud sama sekali, ya. Malah dia ada santai-santai di Amerika. Nah, jadi jelas jelas ini hanya pengakuan yang tidak punya dalil, ya, tidak kuat sama sekali, ya. Sekali lagi, karena apa? Karena dalam masa mesianik ini, yaitu Anda perhatikan di sini, itu Mesias itu dia akan memimpin, ya, dan memulihkan kembali yaitu bait suci yang ada di Yerusalem, dan akan membawa semua ya sisa-sisa keturunan Yahudi yaitu ke dalam tanah perjanjian. Nah, ini konsepnya Mesias dalam konsep orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi itu lebih menekankan kepada Mesias politiknya. Nah, tadi saya bilang, kalau dalam kekristenan, karena kita mengikuti Tuhan Yesus yang berkata bahwa kerajaannya bukan di bumi ini. Bukan kerajaan bersifat seperti kerajaan-kerajaan yang ada di bumi sekarang ini, bukan. Tetapi kerajaannya nanti yaitu di masa yang akan datang. Jadi mengacu kepada spiritual. Nah, itu salah satu perbedaannya. Khususnya bagi Mesias yang diimani oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Tapi syaratnya sama. Ya, syaratnya sama-sama keturunan Daud. Tidak bisa kalau keturunan yang lain. Kemudian, yaitu anak Abraham. Jadi Anda bayangkan ini,
dari Daud sampai ke Abraham harus ketemu silsilahnya, nggak bisa nyasar. Nggak bisa nyasar. Kalau nyasar, nah itu berarti bukan. Jadi kalau Yesus, sebelum Yesus disalibkan, ya, menjelang hari-hari penangkapan dan penyalibannya, Yesus sudah berbicara tentang Mesias palsu. Nah, bagaimana kita tahu Mesias palsu itu? Ya gampang sekali, lihat saja garis keturunannya. Apakah ketemu sampai ke Daud? Apakah ketemu sampai Abraham? Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Jadi harus sesuai yang tertulis yang ada dalam Alkitab. Ya, di luar itu semua Mesias palsu. Nah, ini saya screenshot dari IPP commentary, background commentary ya. Jadi komentar ini dia lebih berbicara background-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini komentarnya ini lebih kepada komentar-komentar yang berkaitan dengan Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, Matius memulai bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Ini mengingatkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Ini karena keterbatasan memori laptop, saya tidak bisa tampilkan semua ya komentarnya ini, tapi saya coba dulu ya. Kita coba dulu. Mudah-mudahan tidak crash, karena tadi sempat crash ya. Oke, kita sahabat Lumen dimanapun Anda saat ini berada, mari kita dukung dalam doa supaya Tuhan bukakan jalan, supaya bisa memiliki fasilitas yang memadai ya, memadai dalam arti ya mendukung. Nah, jadi sekali lagi seperti yang saya katakan, untuk saat ini saya masih mengoptimalkan apa yang ada ya. Ada satu komentar yang menurut saya penting di sini, karena ini pendekatannya lebih kepada Perjanjian Lama dan juga background-nya, maka saya sangat setuju dengan komentar ini ya, komentar ini. Dan sejauh ini saya belum menemukan kelemahannya dan saya memang banyak menggunakan ini termasuk di disertasi saya ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Tadi yang saya cuplik itu kan di sini ya. Oke. Yang saya cuplik itu di sini. Jadi Mesias tidak boleh terputus garis keturunannya, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, sebenarnya genealogi atau silsilah ini mengingatkan orang Yahudi tentang pernikahan, ya, dan keturunan, yaitu berdasarkan kedaulatan Allah. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, saya ada satu komentar di sini. Oke. Ini catatannya sesuai dengan konsepnya rabbinik ya. Most important Jewish genealogy were essentially documented a person
properly line as a pure Israelite. Jadi silsilah yang ditulis itu adalah harus dari keturunan Israel. Oke. Not descent from converted. Berarti tidak ada. Ya mungkin mamanya orang Yahudi, kemudian bapaknya orang Indonesia, Anda bisa. Walaupun ada keturunan, karena benihnya bukan benih Yahudi. Berbeda, orang Yahudi misalnya seperti kita tahu, ada beberapa nenek moyang Tuhan Yesus itu bukan orang Yahudi, tapi benihnya masih benih Yahudi. Nah, jadi kalau ada yang dari luar silsilah ini mau mencoba masuk kepada silsilah Daud ataupun silsilah Yesus, tidak bisa. Atau maksud saya silsilah Abraham. Jadi untuk menggenapi silsilah ini, yaitu yang pertama Ben Abram, yaitu anak Abraham, kemudian Ben David, itu tidak gampang. Nah, terutama orang Yahudi juga percaya Mesias ini Ben Yusuf. Nah, Yesus itu Ben Yusuf juga, toh. Jadi sebenarnya sangat memenuhi untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, hanya saja kalau Anda perhatikan tadi saya tampilkan bahwa Mesiasnya orang Yahudi itu dia bukan demigod atau semi manusia. Separuh Tuhan, separuh manusia, bukan. Nah, jadi yang mereka percaya itu adalah murni sepenuhnya manusia. Jadi, nah di sini juga ada perbedaannya, ya. Tapi kalau Anda perhatikan, syaratnya sama, ya. Syaratnya sama. Anak Abraham. Pertanyaannya, kenapa harus anak Abraham? Ingat salah satu janji Allah kepada Abraham bahwa lewat keturunannya lah semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Semua bangsa diberkati. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan Yesus Kristus, tentu semua bangsa diberkati. Kemudian apalagi? Tentu ini penggenapan janji. Yang kedua, kenapa harus ada Abraham? Abraham ini adalah bapak orang yang beriman. Nah, imannya itu adalah iman yang taat, yang tidak hitung-hitungan. Anda bayangkan saja, ya, mengorbankan anak satu-satunya. Jadi, kenapa disebut harus anak Abraham? Karena orang ini harus taat, bahkan hingga menyerahkan nyawa. Bahkan sampai kepada kematian. Dan kita tahu, Yesus melakukan itu. Jadi, orang yang mengaku Mesias harus memenuhi imannya seperti iman Abraham. Kalau tidak, ya masih diragukan. Anak Daud. Ini kita tahu Daud ini orang yang hatinya melekat kepada Tuhan.
kita mengakui dia berbagai kelemahan. Kita akui. Itu buktinya dia manusia. Dan kita tahu masa pemerintahan bangsa Israel yang paling jaya sebelum Daud, ya, Daudlah yang membuat bangsa Israel. Ya, kalau maksud saya tadi sebelum Daud itu Salomo berarti. Saul maksud saya, ya. Saul tidak membuat bangsa Israel begitu berjaya. Raja Saul maksud saya. Daud, dia membuat kerajaan bangsa Israel itu berjaya. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan tadi komentari daripada Rabbinik tadi, maka Mesias itu harus memulihkan tahta Daud. Nah, kenapa Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen tidak diterima oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi fokusnya pemulihan tahta Daud itu secara politik. Secara politik. Bukan secara spiritual. Dan yang mereka percaya, mereka berharap itu sampai nanti tahun 6000 pada kalender Yahudi. Masuk akal, ya 6000. Kemudian nanti 6001 dalam asumsi bahwa itu adalah yaitu Sabat. Nah, itu imannya mereka. Nah, kalau di dalam kekristenan tentu kita mengimaninya yaitu secara spiritual. Bahwa Yesus Kristus akan memerintah selama-lamanya, ya, selama-lamanya, dan akan memerintah umatnya lebih berjaya dibanding dengan Daud. Tapi lagi-lagi bukan berbicara pemerintahan secara politik, tapi pemerintahan yang bersifat spiritual. Nah, apa yang mau saya sampaikan hari ini bahwa dari Matius pasal 1 ini selanjutnya kita akan memastikan, meng-cross check, ya, semua nubuatan-nubuatan yang tertulis mengenai Mesias itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi, untuk menjadi Mesias, salah satu syaratnya itu tadi kan yang kita bahas di sini, dia harus keturunan Abraham dan keturunan Daud. Kemudian untuk orang Yahudi masa kini, mereka tambahkan yaitu keturunan Yusuf. Ya, kenapa Yusuf? Masih ingat Yusuf yang menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan, ya. Jadi dia juga dianggap sebagai penyelamat, ya. Jadi harus keturunan itu. Jadi kenapa diambil keturunan itu? Maka keturunannya itu adalah keturunan yang menyelamatkan, ya, secara fisik. Nah, yang perlu ditegaskan adalah bahwa penyelamatnya itu lebih kepada penyelamat politik,
bukan penyelamat spiritual. Nah, itu bedanya. Jadi harus memenuhi keturunan. Nah, tapi masih ada syarat-syarat lainnya. Ada syarat-syaratnya. Dia harus lahir di mana? Sebutannya seperti apa? Dipanggil dari mana? Nah, harus memenuhi semua nubuatan-nubuatan itu. Jika tidak memenuhi, tidak bisa. Maka saudara-saudara kasih dalam Yesus dan sahabat Dumen, maka kalau ada orang ngaku Mesias dengan mudah, sebenarnya nggak segampang-gampang itu. Untuk mengaku bahwa seorang itu adalah Mesias, tidaklah mudah sebenarnya. Karena apa? Harus memenuhi kriterianya. Lah ini apalagi lahirnya di Sumatera ngakunya Mesias, ya kacau. Lahirnya di China ngakunya Mesias, ya kacau. Itu nggak ada tertulis dalam Alkitab. Jadi sahabat Umen dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari ke depan kita akan melihat penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Sehingga ketika kita merayakan Natal, kita merayakan dengan penuh percaya diri. Ya tentu kalau soal orang meragukan kemanusiaan Tuhan Yesus, Yesus itu bukan Tuhan, ada banyak tuduhan-tuduhan itu dari luar. Nah, kita sebagai orang percaya, kita berangkat dari Alkitab kita. Kita berangkat dari Alkitab kita tunjukkan bahwa Yesus Kristus itu bukan sebiasa-biasa yang mereka asumsikan. Ada yang beranggapan dia hanya tokoh moral, ada yang beranggapan dia adalah manusia super. Bahkan kalau Anda perhatikan salah satu tulisan saya, ada yang beranggapan dia menjadi Tuhan setelah kebangkitannya. Nah, semua itu kita akan bahas step by step, dan kita akan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, dan Yesus itu memiliki dua natur. Dia adalah Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Nah, kalau Anda bilang enggak masuk akal, ya siapa kita ini? Siapa kita ini? Kalau Anda bisa memahami Tuhan yang Anda percayai, dia bukan Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda bisa memahami Tuhan yang Anda percayai sepenuhnya, dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Lah kita ini siapa? Nah, namanya kita percaya kepada Tuhan yang maha besar, maka itu pasti melebihi dari kemampuan bernalar kita, kemampuan logis kita. Itu sebabnya kita butuh namanya iman. Kalau manusia menjadi Tuhan, nah itu yang perlu diragukan. Kalau Tuhan menjadi manusia, tidak ada yang bisa diragukan. Lah dia Tuhan kok. Dan kalau dia menjadi manusia, itu adalah hak prerogatifnya. Yang nggak bisa kita sangkali, yang nggak bisa kita nasihati. Kalau Anda perhatikan dalam Alkitab ada tertulis siapakah manusia sehingga dia bisa memberikan nasihat. Siapa kita manusia?
yang mau mencoba intervensi hak prerogatif Allah, tidak bisa. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat silsilah Yesus ini jelas. Nah, konsepnya hari ini silsilahnya jelas. Karena silsilahnya jelas, ini membuktikan dia adalah manusia sepenuhnya. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja. Ingat, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Oleh karena anugerah Allah, ya, maka Maria mengandung. Ini tentu di luar nalar kita, Anda bisa. Kalau Anda paksa, Anda bisa. Anda usah jauh-jauh. Ya kan? Anda usah sok pintar. Hal yang real-real sajalah. Coba Anda hitung berapa rambut Anda. Jadi jangan memaksakan mau tahu tentang Tuhan. Tidak usah tentang Tuhan. Rambut Anda aja Anda tahu berapa. Tidak usah. Coba yang simpel aja. Berapa alis mata Anda? Coba hitung. Jadi tidak usah mau mengenal Tuhan selogis-selogis Anda. Hitung aja itu dulu. Bulu mata sama rambut. Itu hal yang paling logis. Nah, kalau Anda bisa hitung, nah itu luar biasa itu. Jadi mau kita mengerti Tuhan sepenuhnya, ya diri sendiri aja kita tidak mengerti sepenuhnya. Ya, satu, Anda tidak tahu jumlah alis mata Anda. Dua, Anda tidak tahu berapa jumlah rambut Anda. Tiga, Anda tidak tahu berapa kata yang Anda ucapkan hari ini. Jadi, tidak usah mencoba memaksakan Tuhan itu dimengerti sepenuhnya. Justru berbahaya. Kenapa? Kalau Tuhan bisa dimengerti, maka ia bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang bisa saya mengerti dengan logika saya, maka itu bukan Tuhan. Dia hanyalah manusia. Karena dia bisa dimengerti. Bukan Tuhan yang maha besar. Bukan Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Tapi Tuhan yang bisa dimengerti, yang bisa masuk batas logika manusia. Nah, jadi sahabat Lumen, Yesus Kristus karena benihnya benih ilahi, maka dia adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, besok kita akan membahas dua natur ini sebelum kita akan membahas yaitu nubuatan-nubuatan itu. Ya. Jadi hari ini sampai di sini. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.